Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi hidrokarbon, di mana hari ini kita akan mengulas kembali materi yang sudah pernah kita diskusikan di kelas, di Google Classroom. Jadi, yang pertama, kita akan mereview ulang materi subtopiknya, yaitu posisi atom karbon, kemudian deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian bagaimana kita bisa menggambarkan rumus struktur dari alkana, alkena, alkuna. Ya, langsung saja. Posisi atom karbon. Nah, seperti yang sudah kita bahas di kelas, ya ini saya langsung berikan anak-anak rantai karbonnya ya, yang sudah diberi nomor. Nah, ingat kembali, posisi atom karbon itu ada empat macam: atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner ya. Ya, ingat kembali bahwa atom karbon primer itu adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi berdasarkan rantai ini, kita bisa simpulkan yang tergolong atom karbon primer adalah yang bernomor 1. Ini 1 karena dia hanya dengan C sebelahnya ini aja ya, sebelah kanannya aja. 1. Kemudian ini C nomor 7 ya. Dengan C yang di atasnya dia berikatan. Kemudian C nomor 9, C nomor 6, dan C nomor 8. Jadi secara singkatnya kalau kita lihat, C primer itu adalah letaknya di ujung-ujung rantai karbonnya. Ya. Lalu rumus molekulnya adalah CH3. Kenapa bisa CH3 ya? Nah, jadi ingat anak-anak, kemarin waktu membahas kekhasan atom karbon, jadi dijelaskan bahwa atom karbon itu punya 4 elektron valensi ya. Jadi dia memungkinkan untuk membentuk ikatan kovalen, 4 ikatan kovalen dengan sesama atom C atau dengan atom-atom lainnya. Jadi karena pada atom karbon primer ini sudah terpakai satu tangan C-nya untuk berikatan dengan C lain, seperti ini ya, maka sisa lagi 3 tangan atom C-nya. Untuk itulah dipakai untuk berikatan dengan 3 atom hidrogen atau H. Jadi untuk karbon primer nanti hanya CH3 saja ditulis ya. Kemudian untuk atom karbon sekunder, namanya saja sekunder berarti 2 ya. Berarti atom karbon yang mengikat 2 atom C lainnya. Jadi pada struktur ini yang tergolong atom karbon sekunder adalah yang bernomor 2. Jadi di nomor 2 ini C ini berikatan dengan C di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya. Kemudian C nomor 4 juga, kiri kanannya dia berikatan. Nah, dia nomor 2 dan 4 saja. Lalu kenapa dia bisa jadi CH2 rumus molekulnya? Sama kayak penjelasan tadi ya. Jadi 4 tangan C sudah terpakai 2 untuk 2 atom C lainnya, sisa lagi 2 lagi untuk atom H. Jadi hanya 2 ya. Kemudian atom karbon tersier. Tersier berarti 3 ya. Atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya, seperti di nomor 3 ini. Jadi dia berikatan dengan C di sebelah kiri, kanan, dan bawah ya. Sisa lagi 1 tangan untuk H, makanya dia bisa jadi CH rumus molekulnya. Nah, kalau kuaterner berarti 4 yang diikat atom C lainnya, seperti di C nomor 5 ini. Di kiri, kanan, atas, bawah ya. Jadi sudah habis tangannya C, jadi tidak bisa berikatan lagi dengan H. Makanya dia rumus molekulnya hanya C di sini ditulis ya. Ya, begitu anak-anak untuk review ulang posisi atom karbon yang sudah kita bahas di Google Classroom kemarin. Sekarang kita lanjut ke deret homolog.
Ya, yang pertama adalah deret homolog alkana. Ya, alkana rumus molekulnya itu secara umum ditulis Cn H2n plus 2. Dengan N ini adalah jumlah atom C yang diikat. Jika N-nya bernilai 1, maka substitusi nilainya berarti C1 biasanya tidak ditulis ya dalam matematika. CH2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Berarti CH4. Rumus strukturnya bagaimana? Ya, rumus strukturnya yang keluar tangan C-nya jadi hanya dilambangkan dengan satu garis saja. Ini artinya ikatan kovalen ya anak-anak. Ini ikatan kovalen sebenarnya kalian dapatkan di kelas 10 semester 2. Tapi kita karena terbatas waktu jadi tidak sempat membahas ikatan kovalen. Jadi C berikatan kovalen tunggal dengan C. Ini ciri khasnya. Ya. Jadi alkana yang paling sederhana dimulai dari jumlah C-nya sama dengan 1. Jadi tinggal substitusi ke rumus molekul ini didapatkan CH4 dengan namanya metana. Yang dua, rumus molekulnya C2H6. Awalannya et ya. Kalian bisa cermati ini yang dicetak-cetak miring ini awalannya, ini konstan ya awalannya untuk semua jenis hidrokarbonnya nanti baik dari alkana, alkena, alkuna itu sama awalannya. Met, et, prop ini ya dihafalkan ya sampai deret ke-10 saja untuk level SMA. Tinggal ini akhirannya nanti diubah-ubah disesuaikan dengan jenis ikatannya nanti ya. Kalau nanti ke alkena nanti diubah akhirannya menjadi ena. Kalau di alkuna nanti diubah jadi una. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau di alkana, di deret alkana yang paling sederhana itu dimulai dari C sama dengan 1 ya. Ya, kita akan bahas itu dengan langsung melihat rumus strukturnya. Ya, ini penggambaran rumus strukturnya. Kenapa di alkana yang paling sederhana itu dimulai dari C sama dengan 1. Jadi, untuk membentuk suatu alkana itu tidak perlu kalian banyak-banyak atom C-nya dulu ya, cukup 1 saja dulu, minimal 1. Karena ingat kembali C itu punya 4 tangan ya. Jadi 4 tangan itu memungkinkan untuk berikatan dengan atom lain. Ya, karena ini hidrokarbon berarti C berikatan dengan atom hidrogen. Jadi 4 tangan C berikatan dengan 4 atom hidrogen. Terbentuklah alkana dengan rumus molekul CH4. Ya, ini alkana yang paling sederhana ya, namanya metana. Lalu kalau 2 dan 3 gimana dan seterusnya sampai alkana yang 10? Bisa, tinggal kalian sambungkan saja seperti membuat rantai, tinggal dibuat lagi garis 1 dengan atom C ya. Berarti ini ada 3 atom C dan berapa atom H? Ada 8 ya. Berarti dia rumus molekulnya C3H8 yang namanya propana. Nah, penggambaran rumus struktur dari propana ini dan rantai-rantai lainnya ini juga bisa ditulis seperti ini, di mana kalian keluarkan tangan C-nya. Jadi agak serem ini. Ini bisa ditransfer seperti ini. CH3 yang ini mewakilkan yang ini ya. Dikeluarkan tangan C-nya lagi 3, 1, 2, 3 untuk H, 1 untuk C, ini C sebelahnya ini, berarti ini C primer ya, C paling ujung, ini C sekundernya, C sekunder berikatan dengan 2 atom C kiri kanan, sisa lagi 2 untuk H, dan ini C primer, ya, mewakilkan CH3 nya ini dikeluarkan tangan C-nya lagi 3 untuk H ya. Jadi begitu, tapi biasanya ditulis seperti ini supaya hemat tempat ya. Ya, ini sama juga propana. Nah, yang kedua ini deret homolog alkena. Rumus molekul secara umum dari alkena ditulis CnH2n dengan N masih sama jumlah atom C.
Nah, rumus strukturnya, ini ciri khasnya dari alkena ya anak-anak. Ada ikatan kovalen rangkap 2 sesama atom C. Nah, ini deret homolognya. Dimulai dari jumlah atom C-nya sama dengan 2. Tinggal substitusi ke rumus molekulnya didapatkan C2H4. Namanya et ya, etena. Seperti tadi awalannya yang untuk 2 atom C itu et. Yang 3 itu prop. Tinggal diganti akhirannya ena ya. Nah, pertanyaannya masih sama kayak yang tadi. Kenapa kalau di alkena itu dimulai dari C sama dengan 2? Ya, kenapa dimulai dari C sama dengan 2? Kenapa nggak sama dengan 1? Kenapa nggak ada namanya metena? Ya, kita akan bahas ke rumus strukturnya ya. Nah, ini penggambaran rumus strukturnya. Nah, kenapa untuk di alkena itu dimulai dari C sama dengan 2? Ya, saya ambil ini. Alkena yang paling sederhana dimulai dari C sama dengan 2 karena ini lihat rumus strukturnya. Ciri khas dari alkena itu sendiri adalah terdapat ikatan kovalen rangkap 2 yang lambangnya garis 2 kayak sama dengan ini loh anak-anak. Sesama atom C. Antar 2 atom C. Jadi sudah pasti minimal harus ada 2 atom C dalam rantai tersebut. Ya, harus mereka berikatan C dengan C-nya, kovalen rangkap 2-nya. Bukan kovalen rangkap 2-nya ini berikatan dengan atom H langsung, salah. Karena cirinya adalah C kovalen rangkap 2 dengan C. Jadi sudah terpakai 2 tangan C untuk C lainnya ini, sisa lagi 2 untuk H, dan yang ini juga sisa lagi 2 untuk H. Jadi untuk itulah kenapa kita dapatkan rumus molekul dari alkena yang paling sederhana adalah C2H4 ya, namanya etena. Lalu kalau 3 bagaimana? Dan seterusnya. Bisa, tinggal kalian sambungkan saja dengan rantai atau atom C lainnya ya. Tinggal dibuat lagi kovalen tunggal, baru C primer ya, CH3. Atau kamu buat lagi sambungkan, berarti terus kalian buat rantai, diperpanjang lagi ya, rangkaian atom C-nya. Ya, kalau seperti ini namanya propena karena di sini ada 3 atom C, ada 6 atom H. Jadi C3H6 propena. Atau kalian bisa buat struktur yang lebih panjang jika dikeluarkan semua tangan C-nya ya, yang seperti tadi. Ya, didapat seperti ini. Ingat, konsepnya C punya 4 tangan, jangan sampai lebih ya. Kalau lebih berarti salah struktur kalian. Ya, kira-kira begitu anak-anak untuk penggambaran rumus struktur dari alkena. Kalian bisa coba sampai C10, sampai sepanjang-panjangnya ya. Asal kalian masih paham konsepnya tentang kekhasan atom karbonnya. Punya 4 tangan untuk atom C. Ya, sekarang kita lanjut ke deret homolog alkuna. Ya, masih sama yang pertama rumus molekulnya secara umum itu CnH2n-2 ya. N itu jumlah atom C dan rumus strukturnya ini ciri khasnya adalah ikatan kovalen rangkap 3 sesama atom C. Kovalen rangkap 3 yang garis 3 bertumpuk ini. Jadi harus ada garis 3 bertumpuk ini sesama atom C dalam rantai alkuna. Nah, untuk deretnya masih sama. Dimulai dari jumlah C sama dengan 2. Jadi rumus molekulnya menjadi C2H2. Namanya et ya, kalau 2 et. Akhirannya menjadi una-una. Begitu seterusnya sampai C10. Nah, pertanyaannya masih sama. Kenapa dimulai dari C2? Kenapa nggak ada metuna ya? Kenapa nggak ada yang C1? Kita langsung bahas ke strukturnya saja. Ya, ini struktur alkuna yang paling sederhana.
Nah, sekarang saya transfer ke yang struktur panjang. Kayak gini ya, anak-anak. Jadi, masih sama jawabannya seperti alkuna, di mana ciri khas dari senyawa alkuna adalah ada ikatan kovalen rangkap 3 antar 2 atom C, sesama atom C ini ya. Jadi minimal, bisa kita simpulkan minimal harus ada 2 atom C di sana dalam rantai alkunanya. Ya, 2 atom C yang berikatan kovalen rangkap 3, bertumpuk 3 ini. Ya, jadi secara otomatis 1 atom C sudah terpakai 3 tangannya, maka sisa lagi 1 untuk H. Begitu juga untuk C sebelahnya sudah terpakai 3, maka sisa lagi 1 tangan C untuk H. Karena prinsip dari ikatan kovalen ini adalah pemakaian pasangan elektron bersama ya. Jadi garis-garis bertumpuk tadi yang bertumpuk 1, bertumpuk 2, bertumpuk 3 ataupun yang tunggal itu adalah milik bersama sesama atom C yang tadi berikatan. Jadi bukan satu-satu, C ini 3, C ini masih 4, bukan. Jadi kalau C ini kepake 3 tangannya, maka C ini juga kepake 3 tangannya. Itu pemakaian elektron bersama yang dilambangkan dengan garis-garis ini. Gitu. Jadi secara otomatis rumus molekul untuk alkuna yang paling sederhana ini adalah C2H2 yang namanya etuna. Gimana kalau diperpanjang lagi, ditambahkan lagi kovalen tunggal dengan CH3? Bisa, jadi namanya nanti ini propuna. C3 hanya adalah ada 4, jadi propuna. Sudah mengikuti aturan CnH2n-2. Kalau diperpanjang lagi, diperlengkap lagi, dikeluarkan tangan C-nya seperti ini ya anak-anak. Ingat jangan sampai lebih tangan C-nya. Ya, sesuaikan dengan yang rumus molekul yang diperpendek ini. Oke, jadi begitu penggambaran rumus strukturnya untuk alkuna. Oke, baiklah anak-anak. Cukup sekian dulu penjelasan saya untuk mereview ulang materi hidrokarbon yang sudah dijelaskan di kelas. Saya harap anak-anak bisa latihan lebih lanjut lagi di rumah dan pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya. Oke, semoga kalian sehat selalu dan bisa mengikuti daring kimia untuk selanjutnya. Terima kasih.